Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya membuat video pembelajaran proses manufaktur untuk memenuhi tugas mata kuliah proses manufaktur. Materi kali ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi yang pertama ada pemesinan dan mesin perkakas, dan materi kedua adalah pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan, nama saya Andrian Kurnia Yusuf dengan nomor induk mahasiswa 23416226201276, kelas TI 23C. Materi yang pertama yaitu ada operasi pemesinan dan mesin perkakas. Pemesinan atau disebut machining adalah proses manufaktur yang menggunakan alat potong untuk menghilangkan sebagian material dari benda kerja agar diperoleh bentuk, ukuran, dan kualitas permukaan yang diinginkan. Proses pemesinan dilakukan dengan mengontrol gerakan relatif antara alat potong, tool, dan benda kerja, tersebut workpiece. Mesin perkakas adalah mesin yang digunakan untuk melakukan berbagai operasi pemesinan seperti pemotongan, pengeboran, penggilingan, dan pembentukan. Selanjutnya ada klasifikasi komponen pemesinan. Komponen pemesinan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada rotasional berputar dan non-rotasional tidak berputar. Komponen rotasional seperti poros, roda gigi, dan puli berputar pada suatu sumbu selama proses pemesinan. Yang kedua ada komponen non-rotasional seperti balok mesin, rangka, dan plate tidak berputar dan biasanya dibentuk menggunakan gerakan linier atau gerakan lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis operasi pemesinan. Di sini ada pembubutan atau disebut turuning. Proses ini menggunakan pahat yang dipasang pada mesin bubut untuk membuang material dari benda kerja yang berputar, menciptakan bentuk silinder atau permukaan melingkar. Yang kedua ada penggilingan atau disebut milling. Proses ini menggunakan pisau French atau cutter yang berputar pada mesin French untuk menghilangkan material dari benda kerja, menciptakan berbagai bentuk permukaan. Ketiga ada pengoboran atau disebut drilling. Proses ini menggunakan mata bor yang berputar untuk membuat lubang pada benda kerja. Yang ketiga ada penyekarapan atau shaping atau planing. Proses ini menggunakan pahat yang bergerak bolak-balik pada mesin skrup untuk membentuk permukaan datar. Selanjutnya ada penggerindaan. Proses ini menggunakan roda gerinda untuk menghaluskan permukaan benda kerja atau memotong material dengan presisi. Ada perataan atau disebut brushing. Proses ini menggunakan alat brush yang memiliki gigi untuk menghilangkan material dan membuat bentuk tertentu pada benda kerja. Yang terakhir yaitu pengerjaan akhir yang disebut finishing. Operasi ini bertujuan untuk menyampai permukaan yang halus dan dimensi yang presisi pada benda kerja. Selanjutnya ada jenis-jenis mesin perkakas. Mesin perkakas adalah mesin yang dirancang khusus untuk melakukan berbagai operasi pemesinan. Beberapa jenis mesin perkakas meliputi mesin bubut atau disebut lathe, digunakan untuk operasi pembubutan. Ada mesin press milling machine digunakan untuk operasi penggilingan, mesin bor drilling machine digunakan untuk operasi pengeboran, mesin scrap atau shaping atau planing machine digunakan untuk operasi penyekarapan. Adapun mesin gerinda grinding machine digunakan untuk operasi pengerindaan, mesin brushing machine digunakan untuk operasi perataan, dan terakhir ada mesin CNC, mesin perkakas yang dikontrol secara numerik oleh komputer, memungkinkan otomasi dan presisi tinggi dalam operasi pemesinan. Selanjutnya ada bagian-bagian mesin bubut.
Pada bagian mesin bubut ini ada headstock, tempat poros utama spindle dan pengatur kecepatan, dan spindle ini poros berputar untuk memutar benda kerja. Dan ada speed control, pengatur kecepatan putaran spindle, dan ada feed control, pengatur gerakan pemotong pahat, ada tool post, tempat pemasang pahat, dan ada tool stock, penyangga benda kerja dari ujung lain, bisa pasang mata bor, dan ada car leg, menggerakkan pahat secara memanjang, ada cross slide, menggerakkan pahat secara melintang, ada latch screw untuk pembubutan otomatis terutama ulir, ada wise, rel tempat karyag bergerak, dan yang terakhir ada bed, yaitu rangka dasar mesin menopang semua komponen. Metode pencekaman benda kerja pada lathe. Yang pertama, di gambar ini ada dog plate, yaitu terpasang pada spindle mesin berputar bersama mesin. Adapun lathe dog menjepit benda kerja, work part, dan bergerakan oleh dog plate. Kedua tersebut cocok untuk pembubutan antara dua center turning biasanya untuk poros. Dan yang bagian B ada cak 3 rahang, yaitu memiliki 3 rahang atau disebut jaws yang dapat disetel untuk menjepit benda kerja. Umumnya digunakan untuk benda kerja berbentuk silinder. Penjepitan otomatis, simetris, cepat, dan praktis. Yang C-nya ada collet cak, menggunakan collet atau disebut penjepit berbentuk silinder dengan celah yang dijepit oleh sleeve. Cocok untuk benda kerja berdiameter kecil dan presisi tinggi. Digunakan pada mesin bubut kecepatan tinggi atau produk massal. Yang ketiga ada faceplate dengan klem. Faceplate ini dipasang pada spindle. Benda kerja dijepit menggunakan 4 buah klem langsung di permukaan faceplate. Cocok untuk benda kerja bentuk tidak beraturan atau besar. Adapun contoh urutan operasi turuning. Pada posisi pertama di gambar ada facing, yaitu menggunakan from tool untuk meratakan dan membentuk permukaan dengan depan ujung batang bar stock. Dan yang posisi kedua ada drilling, menggunakan mata bor untuk membuat lubang di ujung benda kerja setelah diratakan. Posisi ketiga ada chamfering, menggunakan chamfer tool untuk membuat serong di tepi lubang guna menghindari sudut tajam. Dan posisi 4 ada cutting off, pemotongan menggunakan cutter tool untuk memotong bagian yang telah selesai dikerjakan dari batang utama. Yang terakhir, posisi kelima ada loading bar stock. Batang material bar stock dimasukkan hingga menyentuh stop agar panjang benda kerja konsisten. Lanjut materi kedua, yaitu pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Pertimbangan desain. Desain for manufacturing atau disebut DVM, dan desain untuk perakhiran yang disebut design for assembly atau disingkat jadi DVA, adalah pendekatan desain di mana proses produksi dan perakhiran produk dipertimbangkan sejak awal perancangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya produksi dengan membuat produk lebih mudah dan murah untuk diproduksi. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas produk dengan meminimalkan kesalahan dan cacat selama produksi. Yang ketiga, mempercepat waktu ke pasar karena proses produksi lebih efisien. Yang terakhir ada meningkatkan efisiensi, mengurangi limbah material, waktu pengerjaan, dan tenaga kerja. Selanjutnya ada istilah penting dalam konteks proses manufaktur. Istilah-istilah penting dalam konteks proses manufaktur ada yang pertama machinability, yaitu kemampuan proses. Seberapa mudah suatu bahan bisa dikerjakan atau dipotong. Ada toleransi, batas penyimpangan yang diizinkan untuk ukuran atau bentuk suatu produk. Ada surface finish, yaitu kehalusan permukaan.
tingkat kehalusan atau kekasaran permukaan suatu benda. Ada ductile, kemampuan bahan untuk ditarik atau dibentuk tanpa mudah patah. Ada hardness atau kekerasan, daya tahan bahan terhadap goresan, lekukan, atau penetrasi. Terakhir ada string, kekuatan, kemampuan bahan menahan beban tanpa rusak atau patah. Selanjutnya, pertimbangan ekonomi pada proses manufaktur, yaitu biaya bahan baku, harga dan efisiensi penggunaan material, biaya tenaga kerja, upah, keahlian, dan produktivitas pekerja, biaya overhead, biaya mesin, alat, energi, perawatan, dan fasilitas pabrik. Skala produksi, efisiensi, biaya per unit tergantung volume produksi. Biaya kualitas, investasi pencegahan cacat versus biaya perbaikan atau klaim. Biaya rantai pasokan, biaya logistik dan penyimpanan inventory. Waktu siklus produksi, seberapa cepat produk selesai mempengaruhi perputaran modal. Fleksibilitas, kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar. Yang terakhir, ada investasi, perhitungan balik modal atau ROI dari pembelian teknologi atau mesin baru. Tujuannya, memproduksi barang seefisien mungkin, biaya rendah, kualitas baik, waktu cepat untuk keuntungan maksimal. Rekomendasi desain ekonomis pada proses manufaktur. Untuk manufaktur yang hemat biaya, fokuslah pada desain produk sejak awal. Desain untuk manufakturabilitas atau disebut DVM. Sederhanakan desain, gunakan komponen standar dan longgarkan toleransi. Desain untuk perakiran DVA. Buat perakitan mudah dengan mengurangi pengencang dan mendesain komponen yang otomatis sejajar. Yang ketiga ada analisis biaya siklus hidup atau disebut LCCA. Pertimbangkan semua biaya produk dari produksi hingga pembuangan. Yang keempat ada prinsip Land, hilangkan pemborosan seperti inventaris berlebih atau waktu tunggu. Yang terakhir ada manufaktur aditif atau 3D printing, gunakan untuk prototipe cepat atau bagian kompleks bervolume rendah. Sekian dari saya, bila ada perkataan yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.